Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Untuk sepanjang minggu ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai dengan 29 yang berjudul di dalam markas. Bunyinya adalah demikian. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikianlah firman Tuhan, dan tema perenungan kita adalah perlindungan hukum bagi warga negara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang baru kita baca tadi adalah suatu peristiwa yang dialami oleh Paulus ketika ia berada di Yerusalem setelah ia mengadakan perjalanan pekabaran Injil. Di Yerusalem itulah dia mendapatkan satu tantangan, di mana banyak orang-orang Yahudi yang dihasut untuk menangkap dan menghukum dia karena ia dianggap telah mengabaikan hukum Taurat, dan karena itu ia patut mendapatkan hukuman. Dan sebagaimana kita baca tadi, ketika terjadi keributan, kepala pasukan memerintahkan agar menangkap Paulus untuk kemudian akan diadili. Dan sebagaimana disaksikan oleh Alkitab, Paulus akan disesah, akan dianiaya. Apa yang mau dilakukan oleh kepala pasukan lewat perwiranya, kemudian mendapatkan perlawanan dari Paulus. Dalam hal ini, ia mau menyatakan bahwa dia adalah warga negara Roma, dan karena itu sebelum menyesah dia harus diadili dulu. Artinya, ia memiliki hak sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan. Dan ketika perwira itu mendengar bahwa dia adalah warga negara Roma, ia melaporkan kepada kepala pasukan, dan kepala pasukan kemudian datang bertanya kepada Paulus, dan Paulus membenarkan bahwa ia warga negara Roma. Itu artinya ia harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai warga negara Roma. Kalau kita ketahui, Paulus ini adalah seorang Yahudi, sebagaimana yang ia saksikan, dia adalah keturunan dari suku Benyamin. Ia lahir di kota Tarsus di tanah Kilikia. Kilikia ini sekarang adalah wilayah Turki.
Dan sebagaimana ia katakan juga, ia dibesarkan di Yerusalem dan dia dididik oleh seorang guru besar Gamaliel dalam hal tentang berbagai hukum Taurat, dan dia termasuk dalam golongan Farisi. Golongan Farisi ini adalah golongan yang keras dalam menaati hukum Taurat, dan kita juga ketahui bahwa Paulus telah melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi kemudian ia sendiri juga ditangkap oleh Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, saat ia berkobar-kobar untuk mau menganiaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menerima panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi saksinya di luar orang-orang Yahudi. Dan itulah yang kemudian ia lakukan di dalam perjalanan-perjalanannya untuk mengabarkan Injil. Dan di satu sisi ia mendapatkan tantangan dari orang-orang Yahudi yang memegang teguh hukum Taurat itu sendiri. Di sini ada dua hal yang kita pelajari. Di satu sisi orang-orang Yahudi memegang teguh hukum Taurat, tapi di sisi lain juga ada hukum lain, hukum kenegaraan, dalam hal ini hukum kekaisaran Romawi, di mana hukum kekaisaran Romawi menjamin kebebasan orang dalam melakukan aktivitas, yang penting tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara. Dan sebagaimana dikatakan bahwa sebagai warga negara Roma, ia mendapatkan perlindungan hukum. Memang akhir-akhir ini kita juga menyadari bahwa di negara kita, negara Indonesia, pelanggaran hukum banyak terjadi. Bahkan juga banyak warga negara yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesungguhnya. Masih banyak terjadi diskriminasi tentang penerapan hukum. Orang-orang tertentu mendapatkan perlindungan, sementara orang-orang yang lain justru diabaikan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, di saat kita sedang akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Kita melakukan apa yang sudah diatur oleh negara kita. Karena di dalam keluarga pun kita ada aturan. Di dalam masyarakat terkecil, di desa, di kampung, kita juga punya hukum, entah itu hukum tertulis atau juga hukum tidak tertulis, dalam hal ini hukum adat. Dan aturan-aturan itu hendaknya tidak diskriminatif. Artinya tidak memandang bulu, karena kita sama, hak kita di hadapan negara adalah sama. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Inilah yang menjadi tema kita dalam hal perlindungan hukum bagi warga negara. Kita berdoa agar negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat menjamin perlindungan bagi setiap warga negaranya. Termasuk juga di dalam kita menghadapi pandemi saat ini. Ada banyak masyarakat yang mungkin terabaikan. Ada banyak masyarakat yang menderita dan tidak mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu adalah kewajiban kita bersama untuk mengingatkan kepada pemerintah, kepada penegak hukum, agar melakukan tindakan hukum yang sama. Harus ada keadilan hukum dan keadilan sosial. Maka dengan demikian, maka kita akan merasa nyaman di negara kita sendiri. Termasuk di dalamnya soal bagaimana kita mau beragama dengan bebas, tanpa diskriminasi, tanpa tindakan-tindakan yang mau menyepelekan agama-agama tertentu. Karena kita sama di hadapan Tuhan, dan kita sama di hadapan hukum.
Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.